warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Selayar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada acara hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita sampaikan salawat atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara pada siang hari ini adalah diseminasi budaya positif. Dan untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka acara ini dengan lafaz. Selanjutnya, acara yang pertama yaitu sepatah kata dari kepala sekolah sebagai bentuk dukungan kepada calon guru penggerak kita. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, anda yuwaffiqni ma'asida, kama yanbaghi li jalali wajhil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SMA Negeri Selayar yang sempat hadir pada kegiatan diseminasi atau sosialisasi budaya positif yang akan dibawakan oleh salah satu guru penggerak yang lulus di SMA Negeri 8 Selayar. Selanjutnya saya mengajak kepada Bapak Ibu diberikan salam dan salawat dari junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawakan ajaran agama Islam ke muka bumi ini sebagai petunjuk ataukah sebagai pedoman untuk melaksanakan segala aktivitas kita dalam kehidupan keseharian kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan diseminasi budaya positif ini, saya selaku Kepala UPT SMA Negeri 8 Selayar berharap kepada Bapak Ibu untuk memberikan dukungan sumbansi kepada salah satu guru kita yang sempat lulus sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Suatu kesyukuran kita karena di sekolah kita ini ada satu orang guru yang lulus. Tahun lalu di angkatan 81 lagi, tahun ini satu. Mudah-mudahan di angkatan 11 yang akan datang, karena angkatan 10 tidak ada yang mendaftar atau ada yang lulus, saya berharap sehingga di angkatan 11 yang akan datang Bapak Ibu Guru berupaya untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak sehingga sekolah kita tidak pernah kosong untuk calon guru penggerak sampai pada akhirnya semuanya menjadi guru penggerak yang akan menggerakkan semua guru-guru di SMA Negeri 8 Selayar untuk orang yang lebih depan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kita tahu bersama bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif yang akan dikembangkan di sini yaitu
budaya positif yang berpihak kepada siswa, artinya kita sebagai bapak ibu guru bukan sebagai guru yang memiliki perilaku yang selalu memberikan ancaman kepada peserta didik, tapi bagaimana kita memberikan solusi yang tidak berupa sebuah ancaman, tetapi merupakan konsekuensi dari perbuatan itu, karena ada perbedaan antara konsekuensi dengan ancaman. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan itu menganalogikan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka seorang petani dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara bibit tanaman, memberikan pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang akan mengganggu tanamannya. Dari uraian Bapak Ki Hajar Dewantara, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tempat tanah bercocok, yaitu sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, sehingga kita dapat menganalogikan bahwa sekolah adalah tempat bercocok tanam, maka guru itu saya harap kepada Bapak Ibu guru untuk tetap memelihara siswa kita, memelihara hubungan kita dengan baik, sehingga anak kita dapat berkarakter berdasarkan apa yang ditampilkan oleh Bapak Ibu guru. Karena kita tahu bersama, itu ada pepatah Jawa mengatakan guru itu digugu dan ditiru. Jadi saya harap Bapak Ibu, apapun perilaku kita, apapun tindakan kita, itu akan ditiru oleh anak-anak kita, sehingga dengan selesainya diseminasi budaya positif di SMA 8 Selayar yang dibawakan oleh Ibu Mahdaya SPDGR, segala tindakan yang berbentuk ancaman itu tidak akan berlaku lagi di SMA Negeri 8 Selayar. Tetapi bagaimana kita memahami budaya positif, menerapkan budaya positif di SMA Negeri 8 Selayar dengan baik dan tepat sesuai dengan ada itu yang ditempel di samping lab itu 7 budaya yang lalu. Saya harap Bapak Ibu itu diterapkan di SMA 8 Selayar. Begitu pula ada 5 di ruang guru. Apa itu? 5 budaya, apa itu? Budaya malu bagi guru, atau 5 kebiasaan positif bagi seorang guru. Saya kira untuk sementara itu nanti kita sebentar lanjutkan, siapa tahu ada diskusi dari calon guru penggerak angkatan 9 itu Ibu Mahdaya SPD. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk selalu memberikan dukungan, memfasilitasi Ibu Mahdaya ini sebagai calon guru penggerak, sehingga kedepannya sekolah kita juga memiliki guru yang dapat menggerakkan kita semua, begitu pula siswa untuk arah yang lebih baik atau ke arah yang positif. Saya kira untuk sementara itu, dan saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang kedua yaitu pemaparan dari calon guru penggerak. Kepada Ibu Mahdayani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Selayar, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf SMA Negeri 8 Selayar yang sempat hadir di tempat ini,
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru yang telah memberikan saya ruang dan dukungan kepada saya untuk melaksanakan salah satu program guru penggerak, yakni diseminasi budaya positif. Kegiatan ini saya laksanakan bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu, melainkan sebuah proses pembelajaran untuk saya menuju kualitas yang lebih baik. Harapan saya lewat forum ini kita bisa saling mengisi kekurangan dan misal keraguan-keraguan bisa memberikan penguatan kepada saya. Baik, saya mulai materi saya, yaitu diseminasi budaya positif. Seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa ada juga kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Memahami tiga filosofi Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Tiga filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, yang pertama Ingaso Sungtulodo, di mana artinya jika seorang berada di depan atau pemimpin harusnya menjadi tauladan untuk yang lainnya. Yang kedua Imadio Mangun Karso, mohon maaf tulisannya. Artinya, jika seseorang berada di tengah, hendaknya mampu memberikan ide-ide. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Jika seorang berada di belakang, hendaknya memberikan semangat. Baik, budaya positif, budaya sekolah menurut Bukelam adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari, sedangkan dari Dell dan Peterson mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Di sini bisa disimpulkan bahwa budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah perlu dilakukan untuk menanamkan karakter baik kepada siswa untuk membangun generasi yang bermartabat. Dalam menciptakan budaya positif, kita perlu memperhatikan lebih mendalam tentang strategi yang menumbuhkan lingkungan yang positif dan di sekolah untuk mendukung pembelajaran yang bermakna. Budaya positif meliputi 7 hal, yaitu 1. Perubahan paradigma stimulus respon. 2. Disiplin positif. 3. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. 4. Keyakinan keras. 5. Kebutuhan dasar manusia. 6. 5. Posisi kontrol. Dan terakhir, segitiga restitusi. 1. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol bertujuan untuk membangun budaya yang positif. Bisa diibaratkan, misal bayangkan kita meletakkan sebuah benda berharga
Anggaplah itu berlian atau kekuasaan di salah satu tangan kita dan genggam benda tersebut dengan segala daya upaya. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga juga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda tersebut bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, pertanyaan di sini jika seperti ini kasusnya, sesungguhnya siapa kira-kira yang memegang kontrol? Apakah kita sendiri atau orang lain? Siapa kira-kira yang mampu memberi kontrol? Atau siapa yang pegang kontrol? Siapa yang pegang kendali? Apakah Anda sendiri, Bapak Ibu, atau orang lain? Tentunya diri sendiri. Bagus sekali. Nah, di sini stimulus respon dan teori kontrol. Jadi di sini dibagi perubahannya dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi dari situ kita bisa ambil pandangan bahwa sebenarnya bukan orang lain yang akan mengontrol kita, tetapi diri kita sendiri. Jadi di sini tampak perbedaannya kalau stimulus respon. Kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kita ubah menjadi teori kontrolnya, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan memaksakan kehendak kita. Jadi itu mungkin budaya positifnya di situ terpakai. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi di sini adalah perubahannya. Jadi lebih kepada bagaimana kita merubah diri kita, bagaimana kita mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus itu adalah sharing, berbagi, menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrolnya, model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada namanya menang kalah kalau diubah menjadi teori kontrol. Oke, next. Bisa silakan diminum dulu karena agak panjang. Maafkan saya. Selanjutnya, menurut William Glasser, dalam teori kontrol yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada namanya ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya biasa kita guru karena memaksa-maksa kita. Ya, seperti itu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal tersebut terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi sebentar pasti akan dipahami semua, sedikit agak ramai di sini Bu, tapi begitulah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Saya siap barang. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu nanti itu bisa kita pelajari nanti bahwa kita hindari gitu ya, seperti itu maksudnya di sini. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, lanjut. Bagian kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan
tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini nih yang banyak miskonsepsi sebenarnya. Saya juga ada sedikit miskonsepsi dengan teori ini. Jadi teori motivasi menurut Diana Gosta, jadi motivasi itu muncul karena pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin kita termotivasi rajin ke sekolah karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misal saya dihukum apakah membersihkan sampah atau apa seperti itu. Jadi motivasi itu muncul karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian motivasi itu muncul karena mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Yang teori pertama untuk menghindari bagian pertama untuk menghindari ketidaknyamanan itu namanya motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Selanjutnya yang kedua juga merupakan motivasi eksternal karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga menghargai diri sendiri. Itu yang namanya motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kita mau tanamkan itu yang motivasi ketiga. Bukan hanya sisa untuk saya juga sebenarnya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi internal yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah, yang itu akan tetap abadi. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Baik, lanjut. Disiplin dalam bentuk hukuman. Maksudnya disiplin karena adanya hukuman. Ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada contoh kasus, misal tindakan guru. Yang pertama, kasus mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dihukum atau menerima konsekuensi? Menerima konsekuensi. Bentar kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau
atau konsekuensi? Nah, ada semua jawaban pasti. Ya, lanjut. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Oke, lanjut. Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, mulai. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, antara hukuman dan konsekuensi. Ya, lanjut. Ya, iya, jawabannya. Iya, oke. Ada di dalam hati tak semua tadi. Ya, nampak Allah hukuman lari mengelilingi lapangan basket kali karena terlambat hadir di sekolah itu bentuk hukuman. Jadi kalau disuruh ibarat kali membungkus sampah kalau pagi-pagi dihukum di murid tadi, lama masa yang menghukum sebenarnya. Jadi harusnya anak-anak diberi konsekuensi saja bukan hukuman. Jadi perbedaannya hukuman dengan konsekuensi itu, kalau hukuman itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran yang dia lakukan. Kalau konsekuensi ada hubungannya dengan pelanggaran yang dia lakukan. Ya, contohnya tadi membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, itu konsekuensinya harus dibersihkan kembali. Seperti itu. Ya, jadi hukuman itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan apa-apa yang diperbuat. Seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa bergeser barang memberikan konsekuensi pada anak, tetapi konsekuensi juga harus dibicarakan terlebih dahulu. Ya, next game. Ya, lari mengelilingi lapangan hukum. Ya, berarti ini kaitan dengan hukuman. Ya, baik, lanjut. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas merupakan aturan atau ketetapan kelas yang telah disepakati bersama oleh semua warga kelas, di mana telah dijelaskan konsekuensi atau dampak yang akan diterima ketika ketetapan tersebut dilanggar. Jadi kalau kita di guru penggerak, kita diminta untuk mencoba-coba membuat keyakinan di kelas. Jadi sebentar akan lebih tercerahkan lagi seperti apa itu keyakinan. Iya. Jadi di kelas kita banyak aturan-aturan tak tentunya pasti. Misal contoh peraturannya selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker dan jangan berlari. Itu bentuk peraturan. Dan banyak juga peraturan-peraturan termasuk juga di luar sana sedikit-sedikit ada di prodi masa ada aturan-aturan. Nah, keyakinan kelas di sini misal selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Kenapa keyakinan kelas di situ tanggung jawab? Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan. Keyakinan itu lebih kepada apa yang akan kita percayai setelah kita melakukan aturan tersebut. Jadi bentuk akhirnya. Misal mengembalikan buku pada tempatnya, bentuk nilainya ya, nilai keyakinan itu adalah nilai dari apa yang kita perbuat. Jadi kalau misal mengembalikan buku pada tempatnya, nilainya adalah bertanggung jawab. Seperti itu kira-kira. Dilarang menggunakan mengganggu orang lain, itu keyakinannya adalah atau nilainya menghargai atau menghormati orang lain. Bisa diterapkan di misalnya ya ya lanjut. Jadi kaitan dengan budaya positif di sekolah. 5 kebutuhan, yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Kebetulan juga di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita perlu pahami bahwa manusia itu punya kebutuhan. Di antaranya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kita butuh kebebasan dan kesenangan.
Jika lima di antara salah satu di antara kelima ini ada yang tidak terpenuhi, otomatis kita lain-lain bolehnya. Ya, sudah pasti. Misalkan ada anak lompat pagar. Jadi kita serta merta kenapa lompat pagar? Siapa tahu ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi di sini. Kita harus tanya dulu. Jangan sampai kebutuhan bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Bisa jadi ada ular. Ya, barangkali usaha olahraganya menyukai pagar. Ya, jadi harus ditanya dulu. Gitu. Makanya di sini disarankan untuk membiasakan bertanya dulu atau membudayakan budaya positif. Jadi kita diminta untuk memahami kebutuhan dasar ini. Kemudian kasih sayang. Mungkin anak-anak cerewet, bisa saja dia kurang kasih sayang di rumah. Ya. Atau ada anak selalu besar suaranya, bisa saja berusaha berkuasa di dalam situ. Jadi kapan ada satu di antara ini yang tidak terpenuhi, entah kita ataupun anak-anak, pasti miring-miring gayanya. Ya, lanjut Ki. Oke, baik, lanjut. Keenam adalah 5 posisi kontrol. Jadi melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol William Russell, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, kita berada di posisi mana sekarang? Ya, ada semua jawaban. Nah, ini contohnya bisa dikaitkan dengan kehidupan kita atau keseharian kita. 5 posisi kontrol. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat orang merasa bersalah, ada posisi teman, pemantau, dan manajer. Boleh dilihat kebesar di situ kebesar. Jadi kalau menghardiki, menunjuk menyakiti berarti menghukum. Kemudian ada juga membuat orang merasa bersalah. Misal ibu kecewa kamu melakukan itu. Saya tidak semangat dengan kamu gitu. Kalau posisi teman, ayolah lakukan ini demi saya. Nanti Pak Kepala marah kalau kau tidak masuk, kalau kau tidak disetujui nanti saya kena marah juga dari Pak Kepala. Itu memposisikan diri kita sebagai teman dari siswa tersebut. Jadi kadang-kadang aku ruas mana dari Pak Kepala atau itu posisi kita memposisikan diri kita sebagai teman bagi murid. Kemudian posisi pemantau. Misal di sini ada ucapan apa peraturannya, misal tidak memakai baju seragam, kita kembali bertanya kepada anak-anak, bagaimana peraturan di sekolah? Kita tidak langsung menghadapi, kenapa kok baju begitu, tidak seragam, tidak begini, itu penghukum. Nah, kalau misal kita sempat menanyakan bagaimana peraturannya kalau misal hari Sabtu, kenapa hari ini memakai ini baju OSIS misal. Nah, kalau begitu posisi kita berada di posisi pemantau. Jadi kita lihat diri kita sudah di posisi mana kira-kira yang dominan di kita. Kemudian ada posisi manajer. Jadi posisi manajer di sini posisi yang paling ya mungkin melalui keuaran ini. Ya. Ya, posisi manajer ini posisi yang perfeksionisme. Misal kita bertanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misal ada masalah terkait dengan ini baru-baru kan ada kekerasan. Jadi kira-kira bagaimana memposisikan kita kepada siswa atas masalah-masalah yang mereka perbuat. Apakah kita memposisikan sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Saya rasa semua dari posisi ini punya menurut saya ada juga baiknya dan ada juga ada dampaknya. Seperti itu. Lanjut Bu. Kami.
Ketujuh atau terakhir segitiga restitusi. Jadi restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada kaitannya dengan masalah kita kemarin. Ya, di sini ada saya gambar-gambar ini segitiga restitusi, di mana ada namanya menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Di tahap menstabilkan suasana, misal ada anak-anak bertengkar atau ada anak-anak yang melukai temannya atau membuat orang temannya menangis. Di tahap menstabilkan identitas itu, kita harus meredam suasana dulu. Jangan di saat anak itu emosi atau bagaimana, lantas kita bertanya. Jadi di situ ada tahap menstabilkan suasana. Jadi di situ bisa kita lakukan dengan menanyakan dulu anak tersebut bahwa kita memberitahu anak itu bahwa kesalahan itu semua orang pernah merasa bersalah. Jadi anak merasa nyaman, tidak ditekan. Jadi misal kita dapati anak-anak membuang sampah tidak pada tempatnya, ya kita tanya, oke lah Bali, setiap orang pernah melakukan kesalahan yang sama. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu bukan satu-satunya yang membuang sampah sembarang tempat. Nah, anak merasa nyaman. Anak diberi tanggung jawab. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kita tanya lebih lanjut. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, kenapa melakukan sembarang membuang sampah. Jadi anak bisa saja alasannya, iya Bu, sembarang taruh sampahku karena tidak ada tempat sampah saya lihat. Seperti itu misalnya. Kemudian kita juga bisa bertanya, misal adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan? Apa tidak tempat sampah meringan jajang? Seperti itu mungkin. Jadi di situ validasi tindakan yang salah. Jadi kita sudah masuk di area karena kesalahannya. Kita tanya kenapa berbuat begitu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi yang namanya keyakinan, bahwa ini keyakinan sebelumnya kita bicarakan dulu atau kita bahasakan dulu kepada anak-anak aturan-aturan di kelas, lanjut dengan keyakinan bahwa keyakinan kelas kita apa yang kita sepakati sebelumnya, misal membuang sampah pada tempatnya. Keyakinannya adalah kebersihan. Kita tanyakan, apakah ini kau tidak melanggar keyakinan kelas atau melanggar kesepakatan bahwa kita membudayakan kebersihan. Nah, di situ pasti ada responnya, ada jawabannya di situ. Kemudian dilanjutkan, boleh pertanyaan, ada yang pertanyaan misal, kamu ingin menjadi seperti apa nantinya? Seperti itu. Jadi kita berikan harapan-harapannya, nanti anak bisa komunikatif kepada kita. Dengan menjalankan segitiga restitusi ini, anak-anak tidak merasa dihukum. Jadi anak-anak itu lebih kepada menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab untuk kedepannya. Seperti itu. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan dari Ibu Magdayani. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ingin memberikan masukan kepada calon guru penggerak terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Kami persilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hari ini
tadi ketika saya mendengarkan materi ini, penghukuman itu adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Kalau menurut pandangannya dan materi yang disampaikan tadi, yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana pandangan Ibu apabila ada dua hal yang terjadi dalam lingkungan sekolah? Misalnya, satu oknum menggunakan penghukuman untuk sebagai metode. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Saya ulangi, bagaimana pendapat pemateri jika misalnya dalam satu lingkungan sekolah itu ada dua opsi yang digunakan. Misalnya satu oknum guru melakukan metode penghukuman sebagai metode yang tepat, sementara di sisi lain, misalnya oknum guru lain menggunakan metode yang berbeda. Misalnya dari teori tadi yang dikatakan selain penghukuman ada metode-metode lain, konsekuensi misalnya. Ya, jadi yang saya minta di sini tanggapannya apabila dua hal ini terjadi secara bersamaan dalam satu lingkungan sekolah, kira-kira hal apa yang paling tepat menurut pemateri untuk kita lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sangat menarik diseminasi kita hari ini yang dipaparkan oleh calon guru penggerak tentang budaya positif. Artinya kebiasaan yang positif dari dalam diri kita dan untuk membiasakan kepada orang lain. Saya terfokus pada materi tadi di dalamnya bahwa ada namanya motivasi internal. Ada tadi materi tentang motivasi internal. Jadi bagaimana kita memotivasi mulai dari diri kita sebelum memotivasi kepada eksternalnya atau orang lain. Nah, sementara saya mau diberikan masukan dari pemateri bahwa bagaimana cara memunculkan atau memotivasi diri sendiri, dalam hal ini motivasi internal, sementara kita dibenturkan oleh adanya masalah pribadi, baik itu misalnya masalah pribadi di lingkungan kerja maupun di lingkungan di rumah. Nah, jadi itu kan akan sangat berpengaruh. Dan itu akan sangat dibenturkan untuk memunculkan motivasi internal, karena saya yakin akan sangat berpengaruh bagaimana caranya memotivasi diri sendiri sementara kita dibenturkan oleh adanya masalah pribadi kita sendiri. Nah, di situ saya mau minta pandangan dari pemateri dalam hal ini CGP, bagaimana kira-kira kiat-kiat yang bisa diberikan masukan kepada kami secara umum untuk bisa keluar dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tidak banyak hal yang ingin saya tanyakan. Nah, kebetulan di sini kan kita membahas terkait dengan budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang nanti akan kita tularkan ke anak-anak dengan jangka yang panjang. Nah, di sini saya cuma minta kira-kira Ibu punya ide apa? Kebiasaan-kebiasaan apa yang nantinya akan Ibu tularkan kepada kami, kepada warga sekolah dan kepada terutama kepada anak-anak. Kebiasaan-kebiasaan budaya atau budaya positif apa saja yang ada di pikiran Ibu ketika misalnya nanti setelah selesai menjadi guru penggerak, apa saja yang akan Ibu lakukan di sini?
baik, saya akan menjawab. Mungkin saya mulai dari pertanyaan dari Pak Hendra, Pak. Pak Haris, saya mulai dari Pak Hendra. Bagaimana cara memunculkan motivasi internal? Jadi motivasi internal itu adalah motivasi dari dalam. Menurut saya, memunculkan motivasi internal itu adalah kita mulai dari rasa cinta. Ya, cinta. Kenapa? Kalau kita mencintai sesuatu, kita dihukum atau diberi imbalan apapun itu tidak ada pengaruhnya. Kita akan tetap lanjut. Misal ada cinta tadi mau terlupa, kita tidak akan berpengaruh mau hujan mau apa juga kita akan datang ke terlupa. Nah, kaitannya dengan sekolah kita, misal terkait dengan budaya disiplin. Ya, pertama kalau budaya disiplin itu kita pasti ingatnya adalah tepat waktu. Tadi katanya ada kaitannya dengan masalah pribadi di rumah. Nah, ya lingkungan di rumah apalagi ya lingkungan itu biasanya karena biasa kan jadi paluta sudah jam 7:30. Nah kalau ya namanya juga itu tadi harus dimunculkan memang rasa cinta. Kalau kita lebih mencintai di sini mau mutu atau bagaimana di rumah juga pasti kita akan tinggalkan karena cinta tak sudah ada di SMA Buki. Nah seperti itu. Dari implementasi dari cinta-cinta itu atau rasa memiliki itu ada rasa memiliki. Kalau kita memiliki sekolah ini, kita pasti akan sepenuh hati dengan sekolah ini. Bisa saja misal mengecat dinding seperti ruangannya Mbak Ibu Nasrah sudah cantik sekali saja. Itu Ibu Nasrah sudah mencintai sekolah ini, mencintai kelas ini. Dia sudah munculkan rasa cintanya, itu luar biasa sekali. Jadi mungkin motivasi-motivasi itu atau ide-ide seperti itu adalah boleh, contohnya juga Ibu Nasrah sudah bagus. Saya juga sebelumnya sudah pernah jadi wali, saya cintai betul-betul sampai saya jahitkan gorden. Mana ada kelas dijahitkan gorden. Ya, saya suka yang cantik-cantik. Saya bawa belikan apalagi pot-pot bunga saya tanam-tanam, saya nyoko dia itu. Saya tidak peduli orang mau bantu saya atau tidak. Saya cinta, saya suka dengan begitu. Jadi saya nyoko di depan situ karena masih ada jejak-jejak saya, masih ada mata-mata di situ. Itu luar biasa menurut saya karena yang lainnya tidak. Jadi menurut saya itu cara saya mencintai sekolah ini. Salah satu kemudian itu saya bikin juga di situ kayak kebun-kebun baru tulis juga nama itu bentuk cintanya juga saya. Mana ada guru nyokonyok, mana ada guru ini, tapi saya suka begitu. Jadi itu dasar cinta. Jadi mungkin itu bisa mengcover pertanyaan dari Ibu Kiki. Apa ide-ide yang setelah ini Ibu munculkan? Saya belum selesai ini. Saya sudah ada. Cuma kadang memang kita manusia punya kekurangan masing-masing. Karena kita ya seperti ini mungkin belum ada hasilnya karena ya musim kemarau atau apa ya. Jadi apa yang kita lakukan belum tampak jelas hasilnya seperti itu. Terus bentuk-bentuk yang lain yaitu Ibu sebenarnya sudah lakukan seperti kemarin-kemarin di pembinaan pramuka itu sudah bentuk cinta itu sebenarnya dengan sekolah ini. Ibu sudah melatih drum band luar biasa sekali. Ini sudah kemajuan sekali di sekolah ini. Saya apresiasi sekali. Kemudian mungkin seperti itu jawaban saya kepada Pak Miswar dengan Ibu Kiki. Jadi mulai dari rasa cinta. Kemudian pertanyaan dari Pak Haris. Jika pada sekolah yang sama atau sekolah ini terjadi kekerasan atau masalah, kemudian ada pihak atau dua pihak yang melakukan tindakan, mungkin itu yang satunya melakukan tindakan penghukuman atau menghukum, atau ada yang bertindak selaku apa Pak Haris tadi atau yang lainnya, bagaimana tanggapan saya terkait dengan itu? Misal ada yang menghukum, ada yang lain cara menanganinya. Nah, di sini namanya juga budaya positif. Kita diarahkan
kita diminta untuk membiasakan atau melakukan atau mulai membiasakan diri kita kepada pembiasaan yang positif. Jadi penghukum kalau di sini lebih banyak mudaratnya. Kenapa menghukum itu banyak lebih negatif? Karena kalau menghukum itu akan berbekas di hati yang dihukum. Misal anak-anak dihadik atau dihukum atau dilakukan ibarat akan membekas itu. Tapi entah nanti bagaimana nanti misal 5 tahun ke depan apakah itu akan jadi pembelajaran karena gara-gara ditempelnya itu itu mungkin masalah belakang. Tapi kita ini diharapkan untuk bisa menggunakan teori tadi yaitu segitiga restitusi. Pertama kita harus menstabilkan suasana dulu. Kita stabilkan suasana dulu. Jadi Jaki begitu datang itu orang tuanya marah-marah, dia bilang lapor ke semua di polisi. Langsung kita juga melawan, iya lapor saja. Kita pakai siapi, itu pasti akan membakar. Tapi kalau misal dipersilakan masuk, duduk, distabilkan suasana, diberi kenyamanan, kasih masuk di AC, pasti dingin otak sedikit. Kemudian selanjutnya adalah setelah itu memvalidasi kesalahan. Nah, kalau misal ada orang tua yang emosi sekali, apalagi ini kemarin saya lihat data-data saya tanya ke kira saya tidak tahu masalah pagi-pagi. Jadi begitu masuk itu yang soko-soko haji, saya persilakan Tommy, ada apa Pak? Kenapa datang ki? Apa perlu tak? Sudah bilang, nanti kalau menunjuk aku, Muhammad Rasulullah. Mereka Pak, saya juga menjawab dari pertanyaan Bapak. Langsung saya angkat, tolong kira Pak, utama klinik kini rekadera. Jadi saya berusaha ceritanya menstabilkan identitas. Jangan emosi lawan emosi. Apalagi saya memang tidak tahu, jadi otomatis saya persilakan masuk di situ. Nah, begitu saya persilakan masuk, sebenarnya salah kamar lagi saya sebenarnya. Saya arahkan ke siswa yang nggak kumpul anak dari situ sebut kamar. Data-data Ibu Haji dan bilang, kenapa siapa yang suruh masuk di sini? Ibu bilang Ibu Haji tadi, saya yang suruh masuk sebenarnya, aku suruh tolong. Begitu mana tidak di sebelah sana bilang oh iya, jadi orang kami lagi sebelah ya, bikin diarahkan lagi masuk di ruang ber-AC. Itu sudah luar biasa, sudah menstabilkan identitas namanya. Stabilkan sudah. Kemudian di dalam saya nggak tahu bapak kepala pasti sudah menanyakan atau validasi tindakan yang salah. Tentu bagaimana pasti bapak itu ada mau jurus pamungkasnya sampai si Maya dulu bukan nyanyi karena saya jemput, saya juga lihat waktunya pergi. Iya. Jadi di sini di validasi tindakan yang salah itu pertanyaannya adalah misal kamu tentunya punya alasan mengapa kamu lakukan. Tentu barang di bapak lakukan barang itu laki barang ini murah sekali kau beli. Tentunya mereka si jago ada hal yang dia inginkan. Bisa saja. Nah, biasanya dia si jago karena kebutuhan pertama tidak terpenuhi. Kebutuhan bertahan hidup. Siapa juga tidak melawan kalau kita sudah digebuki. Nah, satu. Kemudian rasa kasih sayang merasa tidak disayangi. Jadi kapan ini yang salah satu di antara kelima ini yang ada yang tidak terpenuhi, otomatis lain-lain mereka. Jadi kaitannya dengan anak-anak yang baru bertengkar kemarin itu pasti di antara salah satu di antara ini pasti ada yang tidak terpenuhi. Makanya kita diminta untuk melakukan segitiga restitusi ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengimplementasikan di sekolah kita. Kemudian nanti kita akan tanyakan kembali kepada anak keyakinan apa yang kita sepakati. Nah, keyakinan di sini ada kaitannya dengan peraturan. Tentunya sebelum mereka masuk di SMA Negeri 8 Selayar, ada kata tertib yang mereka tanda tangani, bahkan orang tua tanda tangani. Tentunya, jadi nanti kalau misal ada lagi masalah, sodorkan ini keyakinan kelas yang pernah kita tanda tangani, sepakati bersama. Jadi pokoknya, iya. Jadi kemudian nanti ditanyakan, nanti dia suasana merasa dipeluk, merasa disayangi ini anak, dan ditanyakan kira-kira nanti cita-citanya nanti akan seperti apa. Kalau memang kelas jago tidak Haji, seperti idenya Bu Haji Musina, kirim ke Palestina. Luar biasa. Jadi itu ini
didik yang berpihak kepada anak. Kita tanya anak, apakah ini nak mula tengok ya nak mula sejago? Mulai itu ini potensi mau jadi tentara atau lah mulai. Jadi kalau memang ada potensi jadi tentara, maka biarkan mereka berkembang, berikan mereka dukungan. Apapun naik kelas Tina, alhamdulillah, luar biasa. Terus apalagi selanjutnya? Kemudian ya pasti Narek merasa dikorbankan dan merasa ada yang menang. Dan di sini yang merasa dikorbankan juga harus ditanya kenapa bisa seperti itu. Yang pasti ini ini kita diminta di sekolah-sekolah, kami di guru penggerak ini meminta kepada kami supaya bisa kami mengimplementasikan di sekolah-sekolah kami seperti itu. Barangkali itu yang bisa, mudah-mudahan itu bisa mencerahkan Kak. Di sini bukan saya menggurui atau saya lebih ini daripada Bapak, tidak sama sekali. Ini sama pembelajaran supaya saya bisa public speaking, bisa berbicara di depan umum, bisa siapa tahu saya ada dipendam karena saya tidak mampu berbicara, lantas saya tidak pernah keluar itu saya punya ide-ide. Begitu juga dengan bapak-bapak, jadi forum begini menurut saya sangat berarti sekali buat saya. Ya saya di guru penggerak baru bisa bicara. Sebelumnya paling mana ini main, paling aku pakai ngasih paling singal kuliahnya nggak salah tahu. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah di sini saya memang dipaksa, saya tidak mampu mengimbangi orang-orang pintar di luar sana. Guru-guru calon guru penggerak itu di sana menurut saya pintar-pintar. Saya merasa di situ saya sangat mulus sekali. Saya merasa ya Allah saya selalu terlalu nyaman di zona itu. Seperti itu. Ya barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena semua pertanyaan sudah dijawab semua oleh Ibu Mahdayani, saya kira tadi jawabannya sangat mencerahkan. Sekali lagi